Iya, bertahan dulu aja ya. Wow. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengungkapkan 111 kapal terjebak di Laut Jawa akibat gelombang tinggi. Ratusan kapal itu tak berlayar dan bersandar di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini adalah jumlah kapal yang terjebak di gelombang tinggi di Laut Jawa. Ini ada 111 sedang bersandar di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, kata Eko dalam konferensi pers virtual Kamis. Ini adalah bentuk respon dari para nahkoda untuk tidak memaksakan berlayar terhadap informasi yang dikeluarkan BMKG. Sehingga mereka memilih tetap berlabuh di pelabuhan dan berlindung di pulau-pulau yang bisa mengamankan mereka, sambung Eko. Eko juga memaparkan terkait manfaat informasi radar maritim. Manfaatnya, kata Eko, adalah bisa melihat informasi real time terhadap kebutuhan penyeberangan dan membutuhkan waktu tempuh singkat. Sehingga para nahkoda ini bisa melihat apakah kapalnya akan mampu dengan kecepatan arus yang sedang berlangsung saat ini, ucapnya. Menurut Eko, informasi radar maritim itu bisa dilihat di seluruh penyeberangan di Indonesia, khususnya, kata dia, di Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, daerah wisata di Labuan Bajo, dan Selat Sunda bagian selatan. Untuk diketahui, BMKG memperkirakan hujan lebat hingga hujan ekstrim akan mengguyur bagian Pulau Jawa besok. BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi kejadian tersebut. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan pemodelan cuaca secara numeris, akhirnya BMKG memperkirakan adanya potensi peningkatan curah hujan mulai tanggal 30 hingga 31 di beberapa wilayah Indonesia. Hingga kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers virtual Kamis. Dwi Korita memaparkan perbedaan warna pada peta yang ditunjukkan oleh BMKG. Hujan ekstrim berwarna pink dengan intensitas melampaui 150 mm per hari. Hujan sangat lebat berwarna merah pada peta dengan intensitas 100 hingga 150 mm per hari. Sedangkan hujan lebat berwarna orange dengan intensitas 50 hingga 100 mm per hari. Dari peta ini perlu mewaspadai yang warnanya merah, harusnya kewaspadaan mulai dilakukan ketika warna kuning, apalagi berkembang menjadi orange, merah, dan yang paling parah itu yang berwarna pink. Warna pink itu menunjukkan curah hujan dengan intensitas bisa melampaui 150 mm dalam waktu 1 hari, ucap Dwi Korita. Polda Jawa Tengah meminta nelayan dan masyarakat berhati-hati menyusul gelombang tinggi yang berlangsung di Laut Jawa. Cuaca hujan juga berpeluang terjadi dengan angin bertiup berkecepatan 10-30 knot. Berdasarkan pengumuman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Semarang, gelombang setinggi 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Jawa bagian tengah. Sedangkan gelombang laut dengan ketinggian 2,5-4 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Jawa Tengah, seperti perairan Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, dan Pati, Rembang. Gelombang dengan ketinggian sama juga berpeluang terjadi di perairan Kalimantan Tengah dan bagian barat. Kondisi cuaca hujan juga berpeluang terjadi di daerah-daerah tersebut dengan angin bertiup dari arah barat ke barat lain berkecepatan 10 hingga 30 knot. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi meminta nelayan dan masyarakat yang akan melakukan wisata di daerah-daerah tersebut untuk berhati-hati